Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online untuk mapel akidah akhlak kelas 8 MTS Master Gasal. Kali ini Pak Guru akan menyampaikan materi tentang rangkuman bab yang pertama, yaitu Al-Quran dan keistimewaannya. Jadi Pak Guru nanti akan menjelaskan secara singkat. Untuk materi selengkapnya bisa kalian lihat dalam tayangan video sebelumnya. Oke, sebelumnya marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan, kesehatan serta ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anak semuanya, kalian amati dulu peta konsep berikut ya. Ini materi kita meliputi sejarah diturunkannya Al-Quran, pengertian Al-Quran, bukti kebenaran Al-Quran, isi pokok kandungan Al-Quran dan keistimewaan Al-Quran. Semuanya penting ya. Dan tentu Al-Quran harus senantiasa kita baca dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, kalian perhatikan gambar berikut ini. Ya, ini adalah mushaf Wonosobo terbesar tulisan tangan ya. Oke. Baik. Selanjutnya ya, kita langsung masuk ke sejarah diturunkannya Al-Quran. Kalian perhatikan, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dalam jangka waktu 23 tahun melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam secara berangsur-angsur. Ya, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Para ulama Al-Quran membagi sejarah turunnya Al-Quran dalam dua periode. Yang pertama adalah periode sebelum hijrah dan yang kedua adalah periode sesudah hijrah. Ayat-ayat yang turun pada periode pertama dinamai ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat yang turun pada periode kedua dinamai ayat-ayat Madaniyah. Ya, jadi ini ada dua periode turunnya Al-Quran, periode sebelum hijrah dan periode sesudah hijrah. Sebelum hijrah ayat-ayatnya dinamakan Makkiyah. Kemudian sesudah hijrah ayat-ayatnya dinamakan ayat-ayat Madaniyah. Oke, bisa dipahami ya anak-anak ya. Baik. Selanjutnya kalian perhatikan periode Makkiyah atau periode Makkah, yaitu ayat Al-Quran yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah, berjumlah 86 surat ya, diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Ini ayat-ayat Makkiyah. Kemudian periode Madaniyah atau periode Madinah, yaitu ayat Al-Quran yang turun sesudah Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah, berjumlah 28 surat, turun selama 9 tahun 9 bulan. Ya, ini adalah perbedaan antara ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Ya, bisa dipahami? Oke, secara detail Pak Guru sudah menyampaikan dalam video sebelumnya. Kemudian sejarah pembukuan Al-Quran, kalian perhatikan. Ya, dibagi menjadi dua periode, yaitu Al-Quran pada masa Rasulullah SAW dan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Rasulullah SAW, Al-Quran ya ditulis pada daun kurma, pada kulit binatang dan juga tulang. Ya, sementara pada masa periode Khulafaur Rasyidin, Al-Quran sudah mulai dikodifikasikan atau dibukukan. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Oke. Untuk selanjutnya adalah pengertian dan hakikat Al-Quran. Kalian perhatikan, Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya adalah bacaan atau yang dibaca. Adapun menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya, dan bagi yang membacanya merupakan ibadah. Ini adalah pengertian Al-Quran secara bahasa dan secara istilah. Al-Quran merupakan petunjuk ya bagi kita umat manusia. Oke, selanjutnya adalah nama-nama lain Al-Quran. Kalian perhatikan apa saja. Yang pertama adalah Alkitab, berarti kitab atau buku.
Yang kedua, Al-Furqan berarti pembeda. Yang ketiga, Az-Zikr berarti peringatan. Yang keempat, Al-Huda berarti petunjuk. Kemudian An-Nur berarti cahaya. Al-Bayyinah berarti keterangan. Ya, ini adalah beberapa nama lain dari Al-Quran. Selanjutnya, bukti tentang kebenaran Al-Quran. Kalian perhatikan, pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq muncul beberapa orang yang murtad dan mengaku sebagai nabi. Mereka mencoba membuat tandingan terhadap Al-Quran, tetapi tandingan yang mereka buat tidak ada nilainya sama sekali. Ya, ini menunjukkan bukti tentang kebenaran Al-Quran. Dan masih banyak lagi bukti-bukti yang lainnya. Kalian perhatikan, selanjutnya adalah isi pokok kandungan Al-Quran. Sebagai kitab suci yang menyempurnakan kitab-kitab terdahulu, Al-Quran berisi petunjuk secara lengkap sesuai dengan perkembangan zaman. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran sebagian besar meliputi yang pertama adalah akidah, yang kedua ibadah, kemudian muamalah, akhlakul karimah, tarikh atau sejarah, dan juga syariat. Ya, ini adalah isi pokok kandungan Al-Quran. Sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak ya? Oke. Baik, selanjutnya adalah keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat. Nah, ini adalah mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terbesar. Al-Quran dikatakan sebagai penyempurna karena memiliki kelebihan dari kitab-kitab suci sebelumnya. Kelebihan kitab suci Al-Quran daripada kitab suci yang lain adalah sebagai berikut. Kalian perhatikan. Yang pertama dari segi keaslian Al-Quran. Ya, ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian bisa lihat Al-Quran surat Hijr ayat 9. Kemudian dari segi isi kandungan Al-Quran. Ya, ini juga sangat istimewa. Kemudian yang ketiga dari segi susunan bahasanya yang sangat indah, yang sangat bagus ya. Tidak ada yang melebihi Al-Quran. Kemudian dari segi misi yang diemban. Nah, ini adalah beberapa keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat dari segi keasliannya, dari segi isi kandungannya, kemudian dari segi susunan bahasanya, dari segi misi yang diemban ya, semuanya merupakan hal yang istimewa. Oke, sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Baik, kalau sudah, hikmah diturunkannya Al-Quran. Nah, apa hikmahnya? Hikmah diturunkannya Al-Quran adalah untuk menuntun manusia ke jalan yang benar agar selamat hidup di dunia dan akhirat. Jadi kalau kita mau berpedoman kepada Al-Quran, kemudian mengamalkan isi kandungan Al-Quran, insya Allah kita akan memperoleh jalan yang lurus, memperoleh keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke anak-anak, inilah pembahasan singkat ya, bab yang pertama tentang Al-Quran dan keistimewaannya. Semoga bisa menambah wawasan kalian dan lebih paham lagi tentang Al-Quran. Selanjutnya ya, silakan kalian kerjakan uji kompetensi bab yang pertama ya. Kalian baca, kemudian pilih jawaban yang paling benar di antara A, B, C, dan D. Silahkan Pak Guru kasih kesempatan kalian untuk membaca. Oke, Pak Guru lanjutkan. Bagi yang belum selesai mengerjakan, nanti bisa dihentikan dulu videonya ya. Ini nomor 3 dan nomor 4. Silahkan kalian baca dan kerjakan. Selanjutnya nomor 5 dan 6, kalian perhatikan Al-Quran surat Al-Isra ayat 82.
Ya, ini adalah nomor 5 dan nomor 6. Silakan kalian baca dan kalian kerjakan. Baik, Pak Guru lanjutkan nomor 7 dan 8. Kalau belum selesai membaca soalnya, kalian bisa hentikan dulu videonya. Ya, dan selanjutnya nomor 9 dan 10 kalian baca, kalian cermati baik-baik dan pilih jawaban yang paling benar di antara A, B, C, dan D. Oke anak-anak, ya nanti kalau kalian belum selesai videonya bisa kalian hentikan terlebih dahulu untuk mengerjakan soal. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Bakal dianggap cukup ya. Bab yang pertama sudah selesai. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan bab yang kedua. Tetap semangat dalam belajar. Semoga kita memperoleh ilmu yang bermanfaat, dan jangan lupa kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Rajin tadarus Al-Quran dan mengamalkan. Terima kasih, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.